Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dosen pengampu Ibu Eva Darnila, STMT. Perkenalkan, nama saya Fadil Alfalah, yang beranggotakan Ridho Firmansyah, Fauzi Azimah, Muhammad Alhamdi, dan Rofid Sazama. Kecepatan memori pada komputer sangat penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Memori komputer adalah tempat penyimpanan sementara suatu data yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Semakin cepat kecepatan memori, semakin efisien proses komputasi yang akan dilakukan oleh komputer tersebut. Di sini kami akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan memori pada komputer. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan memori pada komputer. Di antaranya adalah yang pertama, jenis memori. Terdapat beberapa jenis memori yang umum digunakan dalam komputer, seperti RAM atau Random Access Memory, kemudian VRAM atau Video RAM, dan cache. Kecepatan memori ini dapat bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan, seperti DDR atau Double Data Rate atau GDDR atau Graphic Double Data Rate. Kemudian yang kedua, frekuensi memori. Frekuensi memori mengacu pada kecepatan memori pada saat mentransfer data. Frekuensi ini diukur dalam megahertz atau gigahertz. Semakin tinggi frekuensi memori, maka semakin cepat data ditransfer antar memori dan CPU. Kemudian yang ketiga adalah latensi memori. Latensi memori mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh memori untuk merespon permintaan akses data. Latensi yang rendah berarti memori dapat merespon dengan cepat, sedangkan latensi yang tinggi dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan data. Latensi sering diukur dalam clock cycles atau dalam satuan waktu seperti nanosecond. Perbandingan kecepatan memori antar generasi itu sangat bervariasi karena adanya perkembangan teknologi. Generasi komputer pertama di tahun 1940-an hingga 1950-an, pada masa itu komputer menggunakan tabung hampa udara sebagai elemen penyimpan utamanya. Kecepatan akses data pada tabung ini sangat lambat, dengan waktu akses yang diukur dalam beberapa mikrodetik. Kemudian, komputer generasi kedua, tahun 1950 hingga 1960, pada masa itu penggunaan transistor menggantikan tabung hampa udara tersebut sebagai elemen penyimpanan utamanya. Kecepatan akses data sangat meningkat signifikan dengan waktu akses yang diukur dalam nanodetik. Kemudian generasi ketiga, komputer generasi ketiga yang dimulai dari tahun 1960 hingga 1970-an, komputer ini menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuit sebagai elemen penyimpan utamanya. Kecepatan akses data terus meningkat dengan waktu akses yang diukur dalam nanodetik atau pikodetik. Komputer generasi keempat tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Pada masa ini, komputer menggunakan memori semikonduktor berbasis transistor. Kecepatan akses data semakin meningkat dengan waktu akses yang diukur dalam nanodetik atau pikodetik. Selanjutnya, komputer generasi kelima tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada masa ini, komputer mulai menggunakan RAM dinamis sebagai memori utama. Kecepatan akses data terus meningkat dengan waktu akses yang diukur dalam nanodetik atau pikodetik. Lanjut, komputer generasi ke-6 tahun 1990-an sampai 2000-an. Pada masa ini, DDR, Double Data Rate, RAM menjadi populer. Kecepatan akses data meningkat pesat dengan waktu akses yang diukur dalam nanodetik atau pikodetik. Lanjut, komputer generasi ke-7 tahun 2000-an sampai tahun 2010-an. Pada masa ini, DDR2 dan DDR3 RAM jadi standar. Kecepatan akses data terus meningkat dengan waktu akses yang diukur dalam pikodetik atau femtodetik. Selanjutnya, komputer generasi ke-8 tahun 2010-an sampai tahun 2020-an. Pada masa ini, DDR4 RAM mulai dominan. Kecepatan akses data semakin meningkat dengan waktu akses yang diukur dalam pikodetik atau femtodetik. Selain perbedaan kecepatan memori antara generasi komputer,
Terdapat juga beberapa jenis memori yang digunakan dalam komputer modern. Berikut adalah beberapa jenis memori utama pada komputer. Yang pertama, RAM ataupun Random Access Memory. Terdapat beberapa jenis RAM, yaitu DRAM ataupun Dynamic RAM. Yang kedua, DDR Double Data Rate, RAM, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Kecepatan biasanya diukur dalam gigabyte per detik ataupun GBps atau gigahertz ataupun GHz. Cache, jenis cache level 1 atau L1, cache level 2 L2, cache level 3 L3. Kecepatan biasanya diukur dalam nanodetik atau ns ataupun picodetik. VRAM ataupun video RAM. Jenis GDDR ataupun Graphic Double Data Rate (VRAM), kecepatan biasanya diukur dalam gigabyte per detik ataupun GBps atau gigahertz. ROM, Read Only Memory. Jenis PROM ataupun Programmable ROM, EPROM ataupun Erasable Programmable ROM. EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM, Flash ROM. Kecepatan bervariasi tergantung pada jenis ROM. Perbandingan kecepatan antara jenis memori ini dapat berbeda tergantung pada teknologi dan spesifikasi yang digunakan dalam sistem. Kecepatan memori biasanya tercantum dalam spesifikasi produk dan dapat bervariasi antara produsen dan model komputer yang berbeda. Baiklah, sekian dari kami tentang penjelasan kecepatan memori dan perbandingannya dengan setiap generasi. Dan kami dari kelompok 3 mengucapkan Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.